Saya percaya kita semuanya dilindungi, diberkati Tuhan Yesus. Tuhan adalah gembala yang baik. Dia pasti akan berkati kita, lindungi dan jaga kesehatan kita. Tuhan Yesus Tuhan yang luar biasa. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas hari ini yang begitu luar biasa. Kami semuanya bisa berkumpul, belajar firman Engkau. Dan juga Tuhan, sungguh melekat bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Engkau Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, ada satu ayat yang di 2 Korintus pasal 4 ayat ke-8. Alkitab mengatakan dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Wow, ini adalah ayat yang one of my favorite gitu loh ya. Saya paling suka sekali. Ada ayat yang kita senang, ada ayat yang kita tidak senang, ada yang kita suka, ada yang kita tidak suka. Oke, fair enough ya. Jangan kita munafik. Kamu barang pasti amin. Ayat apa yang kamu tidak suka? Yesus mengatakan, kasihilah musuhmu, doalah untuk musuhmu. Kalau orang suruh kamu jalan 1 mil, jalan 2 mil. Itu ayat yang saya nggak suka. Tetapi kita harus lakukan. Ya, amin. Jangan kita mengatakan, okay, pastor, I like this verses, tapi saya nggak suka yang ini. Boleh nggak? Saya nggak mau lihat dia gitu. Nggak boleh. Every verses, setiap ayat harus mau kita baca dan kita taati dan kita lakukan. Saudara sekalian, ada perbedaan di antara kemenangan dan putus asa. Kemenangan berasal dari hati yang percaya akan kuasa dan kesanggupan Allah. Saya tidak bisa melakukan hal dengan kekuatan saya. Tetapi kalau saya percaya Tuhan bantu aku, saya pasti tidak akan putus asa. Putus asa berasal dari hati yang melakukan Allah dan kuasanya. Dengan kata lain, jika Allah ada di hati kita, menang. Namun jika ia tidak ada di hati, kita putus asa dan kalah. Kemenangan atau kekalahan dimulai di hati kita. Alkitab dengan tegas berkata, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Di Amsal 24 ayat 10. Contoh yang dapat kita hayati bagaimana kemenangan atau kekalahan bermula dalam hati seseorang. Ialah peristiwa Daud dan melawan Goliat. Daud sebenarnya telah memenangkan peperangan itu dalam hatinya. Dan bukti kemenangan tersebut terungkap melalui kalimatnya. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantangin itu. Di 1 Samuel 17 ayat 45. Nah, inilah hati Daud, inilah sifat Daud, inilah kepercayaan Daud, inilah iman Daud. Ingat satu hal, masalah apapun dan kuasa apapun di luar kuasa Allah dapat dihadapi jika Allah ada di hati kita melalui firman-Nya dan melalui Roh Kudus-Nya. Nah, kita lihat ya. Pertama, jika Allah ada di hati, kita tidak tawar hati. Kita tawar hati saat kita diperlakukan tidak adil, ya bukan? Setiap kita pasti diperlakukan tidak adil dalam hidup kita. Jika kita seorang pendeta berbadan gemuk, dikatakan kurang puasa. Ya kan? Berbadan kecil, kurang uang. Ya kan? Nah, kurang rezeki, kurang makan. Serba susah. Kalau memang kita takut ataupun perhatiin orang yang mengkritik kita, tidak ada habisnya. Jangan putus asa untuk hal-hal seperti orang yang kritik kita. Janganlah buang waktu dan tenaga pada hal-hal yang membuat saudara putus asa dan bukan menjadi kuat. Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa diperlakukan secara tidak adil, namun ia tidak membuang waktu untuk memikirnya. Tidak pernah dia membuang waktu. Dan yang kedua, jika Allah ada di hati, kita tidak takut kabar celaka. Cilakalah ini jangan. Ya, kita tidak usah khawatir. Sekarang TV, radio, semuanya di YouTube, semuanya mengatakan dunia akan kolaps, inflasi tinggi. Saya tahu itu kemungkinan benar. Tapi marilah kita percaya Tuhan sanggup menolong kita. Semua berita itu kadang-kadang menjadikan iman kita goyah. Tapi jangan kita takut dan jangan putus asa. Percaya pada Tuhan. Yang ketiga, jika Allah ada di hati,
kita memiliki hati yang tetap. Hati ini kita harus tetap teguh karena jalan hidup kita ada pada hati kita. Hati kita menggambarkan siapa kita, dan mati atau hidup kita ada pada hati kita. Itu sebabnya Allah harus berada di dalam hati kita. Jadi kalau kita punya hati itu cinta uang, ya uanglah menjadi Tuhan kita. Kalau hati kita cinta kita punya suami, istri atau pacar kita, itulah dia menjadi kita punya Tuhan. Tapi hati kita harus mau memiliki Tuhan Yesus. Ya, ini penting sekali. Kita punya hati tidak akan goyah kalau kita cinta Tuhan. Ya, Tuhan Yesus berkati. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman Engkau. Tuhan, kami sungguh percaya, orang percaya tidak pernah akan putus asa dan tawar hati. Tuhan, Engkau akan menolong kami, mencintai kami, membantu kami, membentuk kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas kebaikan Engkau. Di dalam nama Engkau Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan kami klaim Tuhan, kami adalah milik Engkau. Kami tidak akan putus asa karena firman Engkau adalah kekuatan di dalam kehidupan kami.